Berapa kali kita berharap kita akan berjaya, kita akan ditolong oleh Allah, tiba-tiba malah organisasi kita dibubarin. Ini ngerti maksudnya nih. Nah, pahamlah, saya ngerti orang-orang sini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ya, lagi semangat-semangatnya berjuang, tiba-tiba organisasi kita, kelompok kita dibubarin, bahkan pemimpin kita ditangkap dan sebagainya. Apakah menjadi lemah kita setelah itu? Perintah Nabi adalah isbiru, tetaplah kalian bersabar. Seberat apapun jangan ke bawah hanyut. Seberat apapun jangan murtad. Seberat apapun jangan menyerah pasrah kalah. Seberat apapun jangan mengibarkan bendera putih. Seberat apapun jangan mundur bertekuk lutut. Seberat apapun jangan pernah kita berubah. Isbiru, kata Rasulullah, bersabarlah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات إن شاء الله hadirin wal hadirat, segala pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah wa Habibina Muhammad Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari lagi kita dengan izin Allah sampai di bulan Ramadan. Kurang dari 2 minggu insyaallah ya. Dan di penghujung bulan Sya'ban ini kita telah merasakan ujian iman yang bertubi-tubi, berlapis-lapis, khususnya bagi orang beriman, khususnya bagi orang-orang yang beramal soleh, peduli dengan dakwah, peduli dengan pendidikan Islam, peduli dengan kondisi kaum muslimin baik di dalam dan luar negeri. Hari ini merasakan sangat berat rasanya memegang Islam. Maka orang-orang soleh pada hari ini seperti digambarkan Nabi, al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidhi 'alal jumrah. Orang yang menggenggam erat-erat Islam
pada masa itu kata Nabi, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala-nyala. Bila tetap dia pegang batu bara yang menyala tadi, tangannya terasa hangus terbakar. Bila ia melepasnya, dia pun lepas daripada Islam. Pilih yang mana? Kepanasan tapi tetap istiqomah menjadi muslim, atau biarlah tidak kepanasan, yang penting dia aman walaupun Islamnya lepas. Pilih yang mana? Pilihannya pasti yang singkat. Biar panas asal Islam tidak lepas. Begitu Pak? Ya Bu? Biar panas asal Islam tidak lepas. Dan Nabi SAW bersabda, umatku di akhir zaman adalah saudara-saudara yang aku rindukan. Para sahabat berkata, kami ini kan saudara-saudaramu juga ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Kalau kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku rindukan nanti di akhir zaman munculnya. Mereka belum pernah berjumpa denganku. Mereka belum pernah menyaksikan wahyu turun dari langit. Mereka tidak semasa denganku. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizat-mukjizatku. Akan tetapi mereka sangat berpegang erat dengan ajaranku. Mereka sangat istiqomah mengamalkan dan mengusung risalahku. Mereka sangat mencintaiku seperti kalian hari ini mencintai aku. Itulah saudara-saudaraku di akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam pertemuan kita pada siang hari ini menjelang masuk Ramadan, pesan Nabi kepada kita adalah, Rasulullah bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Nanti menjelang kiamat di akhir zaman, hari-hari yang kalian jalani dalam Islam terasa makin lama, terasa semakin berat. Hari yang sekarang terasa lebih berat daripada yang sebelumnya. Hari yang akan datang lebih berat daripada hari yang sekarang. Perintah Nabi adalah isbiru, tetaplah kalian bersabar. Seberat apapun jangan ke bawah hanyut. Seberat apapun jangan murtad. Seberat apapun jangan menyerah pasrah kalah. Seberat apapun jangan mengibarkan bendera putih. Seberat apapun jangan mundur bertekuk lutut. Seberat apapun jangan pernah kita berubah. Isbiru, kata Rasulullah, bersabarlah kamu. Nah, kita akan menguraikan konsep tauhid agar menjadi akidah yang kuat, bagaimana menjadi mukmin yang kuat di akhir zaman. Sabar seperti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Bagaimana cara kita untuk bersabar? Sebab Allah menyebutkan, silakan dibuka kalau ada Al-Qur'an dipegang, atau kalau ada aplikasi Al-Qur'annya di handphone, buka surat Ali Imran ayat 146. Ayat berapa, Bu? 146. Surat apa? Surat Ali Imran. Surat keberapa surat Ali Imran? Surat keberapa? Al-Fatihah, surat pertama. Yang kedua, Al-Baqarah. Ketiga, Ali Imran, surat ketiga.
Berarti surat ketiga ayat 146. Ya, ini yang kita uraikan sekarang. Saya ingin Bapak Ibu seluruhnya masuk dalam ayat ini kelak. Amin. Semoga kata Nabi di akhir zaman sangat banyak umatku yang berubah lalu menjadi rusak imannya dan murtad. Na'udzubillah. Paginya masih beriman karena tidak kuat imannya. Siang hari datang goncangan ujian, sorenya sudah kafir, murtad, lepas imannya. Ada yang sore harinya masih beriman karena imannya tidak kuat, datang malam harinya goncangan iman, teror iman, ujian iman, dan dia tidak mampu bertahan. Besok paginya sudah kafir, murtad, lepas imannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang kita siapkan Ali Imran, surat Ali Imran ayat 146. Boleh merekam, bagi yang mau merekam silakan. Kita ingin ayat ini setelah kita pahami, kita yakini, kita termasuk yang selamat imannya di akhir zaman, selamat akidahnya di akhir zaman, selamat Islamnya di akhir zaman, sampai menghembuskan nafas terakhir tidak murtad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baru kita masuk pada pengajian kita. Hayya tajammau ijma'u amwalakum fi sabilillah. Kumpulkanlah harta-hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sambil itu jalan, saya akan tuliskan ayat yang akan kita bedah sekarang insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama satu wahanu lima asabahum fi sabilillah fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Ya, ini ayat kita ya, surat Ali Imran. Ali Imran ayat berapa tadi? 146. Kita artikan dulu. Dan berapa banyak orang-orang yang berjuang di sisi Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat mentaati ajaran agama. Dalam perjuangan mereka tidak menjadi wahan ketika mereka mengalami ujian di jalan Allah. Mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menyerah. Nah, coba lihat ya, ada 3 di sini. Pertama, tidak menjadi wahan. Tidak menjadi wahan. Wahan ini apa artinya? Arti wahan yang pertama A, yaitu bergeming karena rayuan dunia. Bergeming karena
rayuan dunia. Gentar karena ini B ya, B gentar karena tekanan, ancaman dan sebagainya. Oke. Ini yang maksud dengan wahan. Wahan, betapa banyak orang-orang yang beragama lalu mereka tampil untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Yang ada adalah para pewarisnya, itu para alim ulama. Coba lihat betapa banyak orang-orang yang berjuang, yang beragama dan menegakkan agama bersama para ulama. Kalau zaman sekarang ya, bersama para ulama. Dan mereka di dalam perjuangannya, mereka tidak pernah mau menjadi wahan. Ketika mereka diiming-imingi jabatan, kedudukan, posisi, pangkat, fulus, perempuan, dan apapun yang sifatnya dunia, agar dia mau meninggalkan perjuangannya, agar dia mau tidak lagi merapat dengan ulama, agar dia tidak berjuang bersama para ulama, tidak berdakwah bersama para ulama, tidak mendampingi para ulama, maka mereka diberikan rayuan dunia. Ternyata mereka tidak bergeming. Mereka tidak terkena rayuan dan mereka tidak peduli. Bagi mereka, biar saya seperti apa adanya, tapi saya tetap di mata Allah pejuang bersama para alim ulama yang lurus. Ini prinsip mereka. Lalu karena mereka tidak bergeming karena rayuan dunia, mereka juga akhirnya diteror, ditekan, diburu, diintimidasi, ya, ditakut-takuti, bahkan diancam, dipecat dari pekerjaan. Bahkan dia bisa diusir dari kampung halamannya. Bahkan dia bisa dijebloskan ke penjara. Apapun ancamannya, dia tidak menjadi wahan. Nah, ini dia kunci pertama. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ini arti wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya karahiyatul maut. Ngiler dengan dunia, gentar dengan kematian. Nah, orang beriman, mereka tidak akan bergeming oleh dunia yang disodorkan kepadanya, juga tidak gentar karena ancaman dan pertakut yang ditujukan kepadanya. Ini yang disebut dengan fama wahanu. Mereka tidak menjadi wahan. Lima asabahu fi sabilillah. Bagi apa-apa yang dihantarkan kepada mereka selama mereka masih di jalan Allah. Ini yang pertama. Yang pertama, kira-kira kalau kita baca sejarah, banyak tidak yang berguguran ketika diiming-imingi jabatan? Ya. Sangat banyak. Bahkan di zaman kita sekarang juga ketahuan. Gak usah kita sebut nama-namanya. Kita udah tahu itu siapa-siapa orangnya. Dulu semangat, tapi ketika dapat posisi, dapat jabatan, hilang dia, Pak. Tahu-tahu dia sudah di tempat yang lain. Sudah di posisi nyerang Islam, nyerang kaum muslimin, nerorin ulama dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada juga orang yang dulu mau masih setia beragama, berdakwah, berjuang, tiba-tiba dapat tekanan, dapat ancaman, hilang dia. Ini juga termasuk wahan ini. Takut dia. Nah, orang yang disebut dalam ayat ini anti teror, maka dia tetap sabar. Dia tetap sabar. Baginya akhirat tidak akan bisa ditukar dengan dunia. Kalau kalian membunuh saya, tidak pun di tangan kalian, di tangan siapa atau karena apa saja, pasti saya juga pasti mati. Jadwal mati saya tetap, tanggalnya tetap. Hanya saja sebabnya saja berbeda-beda. Jadi Pak, kalau saya ini Zulkifli Muhammad Ali matinya umpamanya tanggal 17 Agustus 2030 umpamanya, walaupun saya sembunyi dalam gua, tetap saya mati pada tanggal itu. Atau ternyata saya maju ke medan tempur, di tanggal itu saya tetap akan mati. Di mana saja saya berada, di tanggal yang telah ditetapkan, saya akan meninggal dunia. Lalu buat apa saya jadi ketakutan akan karuan? Kematian saya tidak dipercepat karena saya berjuang, dan kematian saya juga tidak akan dilambat gara-gara saya lari dari perjuangan. Kalau begitu yang terbaik apa? Teruslah maju, bawalah agama, maju berdakwahlah, maju tegakkanlah amar bil ma'ruf nahi anil munkar, maju merapatlah dengan para alim ulama, dengarkan nasihat mereka, patuhi mereka,
maju dan terus bela agama ini dengan apapun yang kita punya, bawa semua keluarga kita, dan antilah terhadap wahan. Anti terhadap wahan. Sudah tahu yang wahan tadi apa, Bu? Sudah paham yang wahan apa? Wahan artinya cinta dunia atau takut hadisnya sahih itu. Nah, kalau dalam ayat di sini tidak bergeming karena rayuan dunia dan juga tidak gentar karena tekanan ancaman yang ditujukan kepadanya. Dia tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersama Nabi itu sekarang ini adalah ulama ya. Ini sekarang adalah ulama. Ulama. Ini Nabi. Sebab Rasulullah berkata, "La ada lagi nabi setelah saya." Setelah saya cuma ada para ulama, dan para ulama lah pewaris-pewarisnya nabi-nabi. Jadi sekarang ulama yang dimaksud di sini. Oke. Lurus dulu yang sini. Yang kedua, wa ma qawmuhu. Mereka tidak menjadi lemah. Tidak menjadi Kenapa bisa seperti ini mereka? Kok tidak menjadi lemah? Wa ma qawmuhu. Berapa kali kita rasa-rasanya hampir akan menang, tiba-tiba kemenangan kita amblas, hilang. Berapa kali kita berharap kita akan berjaya, kita akan ditolong oleh Allah, tiba-tiba malah organisasi kita dibubarin. Ini ngerti maksudnya nih? Paham lah, saya ngerti orang-orang sini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ya, lagi semangat-semangatnya berjuang, tiba-tiba organisasi kita, kelompok kita, partai kita dibubarin. Bahkan pemimpin kita ditangkap dan sebagainya. Apakah menjadi lemah kita setelah itu? Ini baik ini. Wa ma dha'ufu, mereka tidak menjadi lemah. Ya. Kalau prinsip kita, kalau ada 1000 orang yang berdakwah berjuang, harus saya salah seorang di antaranya. Kalau cuma 100 orang yang berdakwah berjuang menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, salah satunya mesti harus saya. Kalau cuma 10 orang, salah satunya harus saya. Kalau cuma 1 orang, itu harus saya. Begitu Pak prinsipnya. Jadi kita tidak berdakwah karena banyaknya jumlah, ya, karena besarnya organisasi. Betul? Wah, saya dulu bangga dengan kelompok saya, tidak pernah terpecahkan, tidak pernah bisa dipecah belah. Sekarang udah pecah belah. Ya. Apakah dia akan berhenti berdakwah? Tidak. Tidak berhenti. Saya tidak mau menyebutkan nama kelompok apapun sekarang ini ya. Saya yakin Bapak Ibu mengerti kemana arah yang saya bicarakan ini. Ya. Intinya jangan pernah menjadi lemah untuk terus berislam kafah, untuk terus berdakwah, untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar hanya gara-gara kita sudah semakin sedikit temannya. Hanya gara-gara kita semakin menipis keuangannya. Hanya gara-gara organisasi kita sudah dibubarin. Hanya gara-gara pimpinan kita sudah ditangkapin atau sudah wafat meninggal dunia. Jangan berhenti. Begitu. Sehingga ketika Umar bin Khattab ngamuk saat mendengar berita Nabi Muhammad meninggal, marah Umar. Di hulusnya pedang. Siapa di antara kalian yang berani mengatakan Muhammad Rasulullah meninggal dunia, saya tepas lehernya, mati dia dengan pedang saya. Itu kata Umar bin Khattab. Umar kayak orang kesurupan gitu, Pak. Dia jalan ke sana, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Saya pancung dia, saya bunuh dia dengan ini. Lah, datang Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kamu ngapain? Ini orang-orang berani bilang Nabi Muhammad meninggal dunia. Kalau memang meninggal dunia, emangnya kenapa? Lupa kamu ada ayat yang bunyinya begini. Dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia hanyalah salah seorang di antara rasul Allah yang ada. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati seperti halnya nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya juga mati, kamu menjadi berbalik, kamu menjadi murtad, kamu menjadi tidak lagi memegang agamanya, kamu tidak melanjutkan risalah dakwahnya? Begitukah kamu? Kata Allah dalam ayat ini. Termenung Umar bin Khattab. Umar dulu hafal ayat ini, kok sekarang seperti hilang. Tapi karena dibacakan ulang oleh Abu Bakar, pahamlah Umar. Apa kata Umar? Langsung jatuh pedangnya dan dia menangis. Dia mengucapkan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Baru dia melunak, Pak. Jadi orang sekali berumar terpengaruh karena pemimpinnya meninggal. Nah sekarang pemimpin kita difitnah, pemimpin kita ditangkap. Apakah kita terpengaruh untuk berhenti berjuang? Tidak. Harusnya kita seperti Umar bin Khattab. Sebentar saja ketika diingatkan kembali dia bangkit lagi. Begitu Bapak Ibu. Setuju tidak? Ini Bapak ngerti maksud saya kemana ini? Iya, inilah bapak-bapak yang cerdas-cerdas, ibu-ibu yang pintar-pintar. Saya maksudkan di sini, ayo jadi orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Yang kedua, apa tadi? Wama da'ufu, dan mereka tidak menjadi lemah. Saya ingatkan juga pada Bapak Ibu semua, target dalam dakwah ini bukan orang dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, tapi target kita dalam dakwah adalah menyampaikan kewajiban agama. Orang mau terima atau tidak terima itu urusan dia. Dapat hidayah, dia tidak dapat hidayah, urusan dia. Begitu juga target dalam perjuangan bukan untuk menang, tapi untuk menegakkan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Apa firman Allah? An aqimuddin. Selama kalian hidup, tegakkan agama. Wala tatafarraqu fih. Dan kamu dalam menegakkan agama tidak boleh berpecah-pecah, tidak boleh berbelah-belah, tidak boleh bermusuh-musuhan, harus kompak satu. Ini perintah Allah. Yang diperintahkan tegakkan agama ya. Mulai dari menegakkan secara pribadi, secara keluarga, sampai secara masyarakat dan negara. Tegakkan agama. Itu diperintahkan. Tapi kita tidak diperintahkan menegakkan agama sampai agama ini menang. Tidak. Pak, mohon diingat. Kita tidak diperintahkan untuk menegakkan agama ini targetnya menang. Karena kalau targetnya menang, ternyata kita tak menang-menang, Pak. Kecewa kita. Ya, kecewa kita. Akhirnya kita melemah. Kenapa kita tak menang-menang? Apa kurang kita? Apa salah kita? Berkorban mudah, harta sudah dihabisin, waktu kita dan umur kita juga sudah dikerahkan semuanya. Kenapa tak menang-menang? Karena targetnya menang, akhirnya dia kecewa. Target kita dalam perjuangan ini bukan mendapatkan kemenangan, tapi menjalankan perintah Allah, an-aqimuddin, tegakkan agama. Gitu. Ya, jangan melemah. Sekali lagi jangan melemah. Wa ma dha'ufu. Mereka tidak menjadi lemah. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Saya mau baca sama-sama. Wa mastakanu. Apa arti wa mastakanu? Lihat berikutnya. Wa mastakanu, dan mereka juga tidak menjadi putus asa dan menyerah. Menyerah. Jadi artinya yang pertama putus asa. Dua, menyerah, mengibarkan bendera putih ya. Tiga, gabung dengan lawan. Aduh, naudzubillah. Ya, putus asa. Lalu akhirnya udahlah. Kalau kayak gitu, saya nggak usah ikut aja lagi. Percuma aja selama ini perjuangan saya. Ternyata akhirnya kalah juga. Ternyata akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Lah kalau yang dia tuju adalah Allah. Allah Maha Hidup atau udah mati? Allah Maha Hidup atau sudah mati? Allah Maha Hidup. Walaupun bendera kita dibakar, walaupun organisasi kita dibubarkan, walaupun ulama kita diangkat atau mungkin meninggal dunia, yang kita sembah bukan bendera, yang kita sembah bukan pimpinan, yang kita sembah bukanlah kelompok organisasi, yang kita sembah adalah Allah. Allahu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Di sini Pak, ini penting sekali. Dan untuk menyerah, Allah tidak ridho saya menyerah. Mengibarkan bendera putih, apalagi gabung dengan lawan.
Tidak akan pernah. Biarlah mati berkalang tanah daripada hidup berputih mata. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah bergabung dengan lawan dakwah. Saya tidak akan pernah menjadi munafik. Dan saya anti murtad. Di akhir zaman, walaupun saya sendirian, saya akan bertahan sampai akhir hayat saya. Wa mastakal. Mereka tidak pernah menyerah. Camkan itu saudaraku yang tercinta. Wa mastakalo. Mereka tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah mau mengalah, putus asa, apalagi gabung dengan lawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk ayatnya apa bunyinya? Sama-sama. Bentuk ayatnya apa bunyinya? Bergantinya bentuk ayat. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah sebut yang kayak gini tipe orangnya itulah orang yang sabar. Dan Allah jatuh cinta pada orang itu. Allah jatuh cinta pada orang itu. Mungkin saja dia tidak bisa komitmen tahajud. Kalau dia bangun hanya 2 rakaat, lalu 1 rakaat salam, tahajud witir, sudah selesai. Mungkin saja duhanya cuma 2 rakaat, nggak bisa 10 rakaat, 12 rakaat, hanya 2 rakaat. Bisa jadi puasa sunatnya hanya Senin Kamis. Itu pun kadang-kadang bolong. Tetapi dia memiliki 3 karakter ini. Ma'awahan lima asabah fisabilillah wa madauhu wa mastakanu. Allah katakan itulah orang sabar dan Allah jatuh cinta kepadanya. Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta pada Bapak, di mana tempat Bapak kira-kira? Di neraka apa di surga? Pasti atau kira-kira? Pasti. Kalau begitu Pak, yuk sabar. Sabar yang macam mana? Sabar yang macam itu. Sabar yang macam itu. Ya. Tidak pernah kita bertekad berniat untuk berhenti bergeming ya dalam menegakkan agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu, wahai Bapak Ibu yang dimuliakan. Walaupun di lingkungan kecil, sambil jalan ke masjid, kita ajak orang, ayo ke masjid. Orang sudah azan, ntar lagi kamar. Ayo Pak, nanti duduk lagi di warung, nggak apa-apa, kita sholat dulu. Bu, alangkah indahnya kalau ibu salah seorang penghuni surga kelak. Ayo Bu, tutuplah aurat ibu, karena para penutup aurat tempatnya nanti di surga. Bu, jagalah dirimu. Wahai anak gadis, jagalah dirimu. Kemana-mana kita tetap dakwah Pak. Secara pribadi, secara berkelompok. Apakah bersama dengan pimpinan atau tanpa pimpinan, kita terus bergerak. Terus, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu ada 2. Sekarang saya katakan 1, sabar dalam dakwah. Nah ini dia. Pertama, sabar dalam ibadah. Ini 1 Romawi ya. Sabar dalam ibadah. Yang pertama. Yang kedua, ini pembahasan kita sekarang. Sabar dalam apa yang kedua? Sabar dalam dakwah dan perjuangan. Sabar dalam dakwah dan wahai Bapak Ibu yang dimuliakan, ada 2 sabar. Sabar dalam ibadah. Ibadah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah itu adalah ibadah. Kemudian sabar dalam dakwah dan perjuangan. Bersabar kita. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, 2 misi terbesar hidup kita di dunia. Ya, 2 misi besar hidup kita di dunia. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa, lanjut, illa liya'buduni. Artinya apa? Kalian hai jin dan manusia, tidaklah saya ciptakan untuk hidup di dunia kecuali hanyalah untuk beribadah. Ternyata beribadah butuh sabar. Betapa banyak orang kadang-kadang semangat ke masjid dia sholatnya, ketika hilang semangatnya, jangankan berjamaah, sholat sendiri pun tidak. Hilang sabarnya Pak. Kita disuruh sabar sampai mati, kita disuruh sabar beribadah. Sabar pakai jilbab, sabar tidak pakai makanan, pakai duit riba untuk utang usaha. Sabar walaupun dirayu oleh pihak bank, ayolah pinjam duit kami, ayolah pinjam.
sabar dia mengatakan tidak, haram buat kita kami umat Islam. Sabar dia. Sabar dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sabar dalam dakwah dan perjuangan. Sesuai dengan ayat tadi, an-aqimuddin, tegakkan agama. Jadi ada dua model sabar yang Allah perintahkan kita, ya. Masya Allah, masuk waktu asar. Nyangka udah berjalan saja waktu, ya. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata di sini lebih cepat waktunya daripada Sumatera Barat, ya. Di Sumber belum lagi nih, Pak. Di Sumatera Barat kurang lebih 12 menit lagi baru azan asar. Di sini ternyata udah masuk waktu asar. Jadi gimana ceritanya nih? Kita sudahi saja. Kita stop. Nanti malam lagi. Oh, bagus juga. Nanti malam di mana? Al-Muflihin. Tahu Masjid Al-Muflihin? Enggak tahu. Kasih tahu nanti di mana tempatnya. Ya. Nanti malam disambung di Masjid Al-Muflihin insyaallah, ya. Yang jelas siang hari ini pesan dakwah kita di siang hari ini. Wahai Bapak Ibu, andalan kamu di akhir zaman kata Nabi adalah isbiru, bersabarlah kamu. Nanti kamu akan menjalani hidup beragama. Hari ini terasa lebih berat dari kemarin, hari esok lebih berat dari hari ini. Berarti bertambah jalan waktu ke depan makin bertambah berat, Pak. Beban dakwah, beban amalan agama kita makin terasa berat. Tapi andalan kita adalah isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah kamu. Demikian saja Bapak Ibu yang kami muliakan.